Vario Karbo 110. Di sini keluhannya tidak menyala alias mogok. Kita cek dulu. Ini untuk arus 12 volt tidak ada. Biasanya nih arus dari voltase aki lemah atau akinya ngedrop. Nah, jadi untuk langkah awal dari pengerjaan ini atau pengecekan, kita telusuri dulu dari listrikan dulu ya. Langsung cek untuk bunga api. Yoi. Oke, di sini tidak keluar ya untuk bunga api. Karena bunga api dari busi ini tidak keluar, kita cek untuk bagian kiprok yang terlebih dahulu dari baterai. Pengecekan dari voltase aki atau baterai. Di sini tertera 2,7 volt. Jadi kita akan mengecasnya dulu. Pengecekan dari arus generator atau spool, kita cek untuk bagian pengisian arus dan lampu ya, putih dan bagian kabel hijau. Kita gabungkan saja antara kabel hijau dan kabel putih pakai lampu kontrol. Kita cek untuk keluaran arusnya. Oke, udah keluar untuk arus pengisian. Lanjut kita ke arus spool lampu yang warna kuning. Cek arus. Oke, di sini sudah keluar untuk semuanya. Untuk bagian arus pengisian dan arus lampu sudah keluar. Selanjutnya kita cek untuk bagian pulser. Nah, di sini sudah keluar ya untuk sinyal pulser. Untuk memastikan dari kelistrikan pengapian yang tidak bisa keluar arus listrik atau bunga api dari busi, kita gabungkan saja dulu atau dilangsungkan saja dulu untuk bagian standar samping. Ditakutkannya switch atau standar samping ini tidak berfungsi atau tidak aktif. Untuk penyambungnya ini udah terpasang, kita cek untuk bagian pengeluaran api. Yoi. Nah, di sini tetap saja tidak keluar ya untuk bunga apinya. Kita cek untuk bagian CDI yang arus 12 volt yang masuk ke CDI. Akan mengecek dari kabel arus 12 volt yang menuju CDI. Kita gabung saja antara kabel warna merah reres hitam yang ke CDI yang 10 ampere. Di sini warna kabel reres hitam ya. Nah, di sini kita gabungkan saja untuk pengecekan kabel putus enggaknya. Oke, kita gabungkan saja langsung. Gabungkan. Nah, di sini udah menyala atau nyambung ya untuk bagian dari kabel warna merah reres hitam untuk bagian CDI. Oke, selanjutnya kita akan memasang aki dulu yang tadi sudah dicas, sudah penuh. Kita cek dulu untuk memakai arus 12 volt. Apakah keluar pengapiannya atau tidak. Setelah terpasang untuk bagian kabel aki dan kiprok sudah terpasang, kita cek dulu untuk bagian dari kunci kontak. Nah, di sini sudah ada ya untuk lampunya, tuh sudah kelihatan nyala. Kita cek dulu untuk klakson. Nah, langsung kita cek untuk bagian pengapian apakah keluar bunga apinya. Yoi. Nah, sip. Oke, jadi untuk masalah kelistrikan dari Vario Karbo 110 ini kita sudah menelusuri dan pengecekan. Nah, jadi alhasil dari pengecekan ini dikarenakan dari kiprok ya tidak berfungsi atau tidak support ke kelistrikan dari motor Vario ini. Dikarenakan apa? Di sini tanpa baterai seharusnya motor itu hidup. Nah, setelah kita dicek, ternyata motor ini tidak menyala tanpa arus baterai. Jadi untuk hasil pemeriksaan atau pengecekan yang barusan kita kerjakan, keluarkan bunga api. Nah, itu dikarenakan memakai arus dari baterai ya. Nah, jadi untuk kesimpulannya itu seharusnya kalau dari sistem karburator Vario seharusnya tanpa arus baterai motor itu harus bisa hidup atau menyala ya. Nah, jadi untuk Vario 110 ini penyakitnya itu dari kiprok tidak berfungsi sehingga pengisian dari spool itu tidak tersalur ke baterai. Nah, jadi sehingga untuk arusnya itu tidak ada pengisian sama sekali. Nah, jadi kita hasil dari pengecekan ini kita akan mengganti kiproknya. Kita langsung ganti ya. Kita akan mengganti kiproknya yang baru, yang original. Oke, kita langsung pasang. Kita langsung pasang yang kiprok baru. Oke. Untuk memastikan
dari sistem kelistrikannya ini, saya akan melepasnya lagi untuk bagian dari kabel baterai ya, supaya mengetahui untuk kerja dari kiprok atau regulator. Nah, kita lepas dulu, langsung kita cek untuk keluaran bunga apinya. Oke, yuk, sip. Jadi untuk hasil dari penggantian kiprok ini berhasil ya, dikarenakan tadi pengecekan sudah keluar bunga api dari kabel koil tanpa memakai arus dari baterai. Selanjutnya kita akan merapikan dulu supaya jelas untuk mengetahui hidupnya mesin atau menyalanya mesin. Semua rangkaian sudah terpasang, kita langsung untuk menyalakan mesin. Oke, kita engkol. Motor sudah hidup, namun di sini kita tidak memakai dulu untuk bagian dari kabel baterai seperti ini. Nah, ini kita lepas dulu, tapi ini memakai kiprok baru ya. Nah, sehingga untuk bagian motornya ini udah nyala. Setelah motor menyala atau hidup, tentu saja kita cek untuk pengisian dari baterai ya. Kemudian kita akan mengecek dari pengisian motornya. Nah, di sini sudah tertera ya, langsung ke 13,9 volt. Di sini maksimal sampai 15 volt. Kita gas dulu. Sip. Untuk pengisian normal. Setelah penelusuran dan pengecekan dari semua komponen kelistrikan, membereskannya atau kelar dari permasalahannya. Nah, jadi untuk keluhannya itu motor mogok alias tidak hidup mesin atau tidak menyala, dikarenakan kelistrikannya itu yang tidak normal. Yang bermasalah itu dari kiprok ya.